saya mau mulai dengan pengertian dari PhD atau doktor. Nah, kalau menurut Bapak Ibu kira-kira apa ya pengertian PhD atau doktor ini? Ada mungkin yang berani? Silakan yang punya ide. PhD atau doktor, Bapak Ibu? Quick one? Nggak ada? Oke. Buat saya lulus di program doktor 2003. Dan memang waktu itu pemahaman dan juga doktor waktu itu mungkin berbeda dengan yang sekarang. Namun setelah beberapa tahun saya simpulkan bahwa doktor itu tidak lain dan tidak bukan seperti kita belajar nyetir mobil, Bapak Ibu. Kalau kita belajar nyetir mobil, outcome-nya kira-kira apa? Output-nya apa kira-kira, Bapak Ibu? Ya? SIM, benar sekali. SIM. Jadi setelah kita mendapatkan SIM dan lulus dari belajar nyetir mobil, itu terserah Bapak Ibu mau SIM-nya itu dipakai untuk menjadi Grab driver atau Formula One driver, it's up to you. You take the full responsibility for that, karena Bapak Ibu sekarang sudah menjadi independen, terpisah dari instrukturnya. Kan kalau sudah lulus nggak perlu lagi ditemani sama instruktur, kan? Mau kemana aja boleh, mau ngebut boleh, mau pelan-pelan juga boleh. Yang ngebutnya tentunya ngebut bertanggung jawab ya. Sama, jadi PhD itu tidak lain dan tidak bukan adalah research training, Bapak Ibu. Kenapa saya tekan ini di awal presentasi saya? Karena seringkali kita itu tergoda datang dengan proposal yang berbunga-bunga, yang berapi-api, ingin menyelesaikan masalah negara, masalah dunia. Padahal ujung-ujungnya kalau kita PhD itu kita dilatih untuk melakukan penelitian. Setelah Bapak Ibu lulus dari PhD, pulang lagi ke universitasnya, ya saya bisa melamar, saya bisa apply hibah di Simritapmas, di mana ya? Itu dulu ya Pak ya. Lalu kemudian mau ke DPK dan sebagainya. Apalagi kalau waktu PhD itu Bapak Ibu sudah menghasilkan paper, berarti H-index-nya pasti sudah mulai kelihatan, sehingga bisa apply bertugas profesor kah, apalah banyak sekali yang bisa gitu. So the key word is how to become independent researcher. Oke? Gimana caranya supaya kita bisa menjadi seorang independent researcher, bisa lulus? Saya buka dapur saya Bapak Ibu, dan di sana tidak ada kata intelligence sama sekali. Yang ada adalah ambition. Tadi Bu Yuni dikatakan, saya tadi pagi mendengar rekamannya Bu Sri Mulyani waktu berapa hari lalu beliau di Inggris. 3 kali disebut sama beliau, Anda harus ambisius. Benar banget. Jadi kalau kita nggak punya ambisi itu sulit. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus punya ambisi. Nanti setelah Bapak Ibu berambisi menjadi doktor, nah lulus jadi doktor, ambisinya apa? Menjadi guru besar. Bapak Ibu harus punya ambisi menjadi guru besar. Tercapai atau tidak itu urusan belakang. Yang kedua adalah perseverance. Bapak Ibu harus ngotot, harus ngeyel, harus apa ya bahasa Indonesia-nya? Ya harus punya perseverance, fighter. Karena apa? Karena PhD itu tidak seperti master waktu masuk kelas, tidak seperti S1 waktu ada teman-temannya yang ngerjakan grup bersama. Tapi PhD itu Bapak Ibu sendirian mengerjakan dan sendirian susahnya sendiri, senangnya juga sendiri. Jadi saya persiapkan Bapak Ibu dari awal harus punya perseverance. Saya tadi katakan kalau bikin proposal hati-hati Bapak Ibu, jangan terlalu berbunga-bunga dan berapi-api, because your supervisors will know that this is not realistic. Nggak realistik kalau kita membuat proposal yang berapi-api tadi. So you need to shy away from solving world's problem. Good relationship with your supervisors, bukan hanya pada saat Bapak Ibu sedang belajar. Of course, you need to have a good relationship. Tapi yang paling penting adalah ini pendekatan life cycle, Bapak Ibu.
Bapak Ibu datang bikin proposal, kemudian melakukan supervision meeting. Kalau sudah lulus, supervisornya dipegang terus Bapak Ibu, jangan dilepas. Karena seringkali saya lihat waktu belajar menghasilkan publikasi dengan supervisornya bisa publish di jurnal yang bagus. Setelah lulus justru malah nggak bisa publikasi, ya kan lucu. Karena sudah independen kok malah nggak bisa. Karena mungkin yang pertama tadi itu nggak ada hubungan dengan supervisornya, nggak dipegang. Jadi saya sarankan, saya sebagai diaspora, saya sebagai yang sudah duluan dari Bapak Ibu, peganglah supervisor itu. Karena mereka juga senang banget kalau dihubungi. Apalagi besok kalau Bapak Ibu sudah menjadi guru besar, dia lebih bangga lagi. Bapak Ibu bangga, supervisor Bapak Ibu lebih bangga lagi. Oke. Kemudian yang keempat harus nulis Bapak. Write and write. Ya, ini yang paling sulit mungkin buat kita, apalagi kalau saya sendiri bukan talented writer, jadi saya harus menemukan berbagai cara supaya saya bisa menulis. Kalau talented writer, saya punya teman, dia duduk setengah jam dapat 1 paragraf, 2 paragraf. Saya sehari, kadang-kadang baru setengah paragraf. Dan berulang-ulang, saya ulang terus, baru bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi seperti halnya, saya beruntung Bapak Ibu, kalau di UK tadi Bu Miranda bilang ada Westlife, ada Course, ada dan lain. Saya ada Arsenal, ada Manchester United, bisa nonton bola Bapak Ibu. Dan juga kalau tinggalnya di Coventry, di Birmingham, setiap tahun bisa nonton Ginting main Bapak Ibu, bisa nonton Jonathan Christie main, ya kan, bisa nonton tim Uber Cup yang kemarin hampir menang. Saya beruntung bisa kenal dengan para pelatih pelatnas, dan saya ngobrol, gimana sih mencetak seorang Jonathan Christie, gimana sih mencetak pemain ganda yang jago-jago, ada 4 pasang pemain ganda jago-jago ganda putra. Mereka bilang it starts from kaki, gerakan kaki yang dijaga. Kalau mukul-mukul itu belakangan katanya. Tapi kalau Bapak Ibu main badminton, latihan kaki itu paling menjengkelkan Bapak. Bosen banget. Ya, bosen banget. Karena apa? Karena kita kecil harus cover lapangan yang besar. Jadi latihan kita harus lebih berat. Persis seperti menulis Bapak Ibu. Semakin kita pelit menulis, semakin kita merasa menulis itu tidak ada gunanya kalau nggak dipakai, nggak akan nanti Bapak Ibu bisa menulis dengan lancar. Karena menulis tidak seperti yang sekarang saya lakukan, ngomong begini. Menulis itu membutuhkan link antara otak kita, lengan kita, jari-jari, dan Microsoft Word. Kalau zaman dulu tak jari sama pulpen sudah jalan. Sekarang otak, lengan, jari, dan Microsoft Word. Ya mungkin suatu ketika AI sudah jalan, WhatsApp-nya sudah jalan, saya kalau jalan kaki itu dapat ide langsung saya rekam di WhatsApp, langsung diketik sendiri. Nah tapi itu kan beda. Kalau menulis akademik harus tangannya jalan. Jadi latihan itu sangat penting. Yang keempat, conducive research environment. Nah ini yang paling penting sebagai diaspora, saya akan anjurkan Bapak Ibu, lihat-lihatlah. Sekarang informasi itu ada di website semua, nggak bisa bohong kita. Semua ada di website. Zaman dulu waktu saya kuliah, saya hanya tergantung sama British Council. Karena mereka yang ngasih tahu saya, oh universitas ini begini, sekarang nggak bisa. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat semuanya. Yang terakhir, nah mungkin ini yang mungkin peran saya di sini adalah sebagai diaspora, dan itu saya mau memperkenalkan banyak sekali network diaspora yang ada, baik di UK, di Australia, di Jepang, di Taiwan, di Cina, banyak sekali. Itu bisa dicari. Oke, tip yang nomor 2. PhD atau yang saya katakan tadi, hubungan dengan supervisor itu harus bagus. Ya. Ini faktanya adalah student itu butuh sama supervisor, sudah pasti. Dan mungkin Ibu mengira supervisor nggak terlalu butuh sama kita. Siapa bilang supervisor sangat butuh sama studentnya. The fact that dia menseleksi Bapak Ibu karena mereka butuh untuk membantu karirnya si profesor ini. Di mana-mana, di UK, di Irlandia, di seluruh dunia itu sama-sama membutuhkan. Kalau sama-sama membutuhkan, berarti ada prosesnya, proses pendekatan. Nah, PDKT Bapak Ibu. Ya. Sama seperti kalau kita dulu waktu zaman kita
melakukan PDKT, kita pasti ingin lihat sinyalnya apa ya. Kalau saya mengirim email ke supervisor, kalau supervisornya mengirim email ke student, dia akan tahu kalau ini pasangan saya atau bukan. Tahu ya. Sebagai supervisor, saya juga membimbing mahasiswa PhD. Saya tanya ke diri saya sendiri, apa yang saya mau dari student. Kemudian student juga tanya apa yang Anda mau dari supervisor. Nah, kalau expectation ini dipenuhi oleh dua belah pihak, maka hubungan ini menjadi hubungan yang harmonis. Contoh sederhana Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu perhatikan pada saat PDKT dengan calon supervisor. Simple saja. Kirim email Bapak Ibu. Kirim email. Kalau Bapak Ibu pada saat PDKT tidak dibalas atau balasnya lama, bukan calon yang tepat untuk Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu tes. Saya belum punya funding. Are you interested? Are you willing to supervise me? Kalau jawabannya setengah-setengah, hati-hati. Kemudian tes lagi. Saya sudah punya studentship Bapak Ibu, Profesor. Saya punya funding. Kalau dia lebih bergairah, wah ini cuma mau duitnya doang. itu ya secara umum lah ya, secara umum. Cuman saya dulu sebagai mahasiswa, saya juga sebagai supervisor, saya melihat ini PDKT. Kalau kita nggak PDKT dari awal, kita nggak tahu mana expectation-nya. Lalu role saya sebagai diaspora apa? Paling tidak ada 5, banyak sekali role-nya. Cuman saya summarize menjadi 5. Role yang pertama, ini role yang paling sering kali ditanyakan, Pak Benny kenapa nggak pulang aja sih? Kenapa nggak pulang? Alasannya karena kalau semua pulang nanti habis, siapa yang disuruh melihat dan mendengar kalau ada sesuatu yang baru? Nah, kalau buat saya lebih happy, saya lebih satisfied kalau saya mendengar sesuatu, melihat sesuatu, segera saya sampaikan ke Bapak Ibu. Itu role yang pertama. Role yang kedua, kita sebagai guardian. Ya, sebagai guardian apa? Kalau Bu Yuni menanyakan, Pak Benny mahasiswa saya kok nggak selesai-selesai ya? Coba kalau ditanyakan itu ke Universitas ABC, saya bisa ke sana. Saya bisa ke sana, saya bisa tanya, bisa ketemu orangnya, ya. Jadi kalau kita banyak diasporanya, maka nggak bisa main-main Bapak Ibu. Tinggal dilaporin ke adikbudnya, baik itu universitasnya atau studi. Kita sebagai perpanjangan tangan, kita sebagai guardian, kita sebagai advisors, kita sebagai catalyst for collaboration. Driver to shift attitude from what can I do for you menjadi what can we do together. Sangat common. Negara Eropa, negara maju yang merasa lebih tinggi dari Indonesia, dia selalu bilangnya, what can I do for you? Artinya apa? You have to pay me to do something for you. Sekarang role-nya diaspora adalah gimana caranya supaya kita bisa melakukan sesuatu sama-sama. Gimana caranya kita bisa melakukan riset sama-sama, joint publication, joint research, joint funding. Ya. Karena Indonesia sekarang dengan Indonesia waktu saya dulu mencari beasiswa sangat berbeda. Sekarang jauh lebih maju anak-anak atau adik-adik kita yang mau sekolah di luar negeri jauh lebih maju daripada dulu. Yang keempat, unlock funding stream at the universities, leverage collaboration of research. Ya, ini banyak sekali, nanti slide selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat bahwa diaspora itu punya posisi, punya research. Itu yang harus kita unlock, itu harus kita ketok. Kenapa? Karena jujur Bapak Ibu ya, mahasiswa PhD saya ada 6 sekarang. 4 dari Indonesia. Kenapa saya ambil 4 dari Indonesia? Karena frekuensinya sama dengan saya. Kalau yang lain bagus, cuman frekuensinya beda, tidak sama, tidak tidak punya kesamaan. Ya. Jadi saya memilih memang. Dan bukan saya saja, teman-teman diaspora Indonesia juga sama. Kalau saya senang dengan mahasiswa Indonesia, mereka juga senang dengan mahasiswa Indonesia. Link up with other diaspora and consortium. Nanti ini yang berikutnya saya akan jelaskan, ada beberapa konsorsium yang kita bisa coba. Tips saya yang ketiga, strengths and progress of diaspora. Yang pertama, kami biasanya punya permanent position di luar. Banyak dari mereka yang excellent, mereka profesor di bidangnya, mereka leading research group. Ya, di UK ada 4 profesor, at least 5 lah mungkin. Di Jepang banyak sekali, di Australia lebih banyak lagi.
banyak sekali profesor Indonesia di sana. Ada yang strongnya di research, ada strongnya di teaching. Sekarang kita lihat aja apakah dia menjadi kaprodi, menjadi course director, menjadi program manager, dan seterusnya. Mereka juga run doctoral training program. Kalau mereka run doctoral training program, mereka punya funding biasanya. Ini yang harus kita unlock fundingnya. Mereka juga bisa set up scholarship schemes. Ya, kalau mereka punya funding, mereka bisa set up. Mereka menang research grant dari negaranya. Nanti yang direkrut siapa? Yang direkrut orang Indonesia atau ex-mahasiswanya menjadi postdoc balik lagi ke sana. Mereka juga punya kebebasan karena kami di luar negeri biasanya kami punya kebebasan untuk menentukan arah research kami, dan banyak dari kami itu punya strong ties with Indonesia. Orang tua saya masih di Indonesia, makanya saya sering pulang ke Indonesia, ada yang punya anak di Indonesia, dan seterusnya. Jadi mau nggak mau kita sebagai diaspora di luar negeri pasti one day akan kembali lagi ke Indonesia. Caranya berbeda-beda. Salah satu cara adalah tergabung di organisasi yang namanya IMPAT. Silakan Bapak Ibu masuk ke sana. Banyak sekali diaspora di sana. Tinggal berkenalan, kirimin email, ya, PDKT dengan mereka. Nanti Bapak Ibu bisa lihat siapa yang diaspora mana yang kira-kira cocok dan kira-kira mempunyai frekuensi kerja yang sama. Oke, ini beberapa acara dari IMPAT, saya hanya tampilkan dalam bentuk screenshot seperti ini. Pak Mas Menteri dan juga Kepala BRIN pernah memberikan sesi di organisasi ini. Kebetulan saya juga salah satu pengurus di IMPAT. Saya pernah memberikan lecture, IMPAT lecture, mereka biasanya cukup reguler. Nah, ini konsorsium kedua adalah konsorsium antara UK Universities dan Indonesian Universities. Ini kita inisiasi antara 4 universitas di Indonesia, ITB, IPB, UI, dan UGM, dengan 3 universitas di UK sementara ini. Dan komposisi ini sudah berkembang, ini setelah cukup lama, dan ini sudah berkembang menjadi menambahkan 2 di Indonesia, ITS dan Unhas, dan di UK juga nambah 1, Lancaster. Ya, jadi akan bertambah jumlahnya. Area yang kita lakukan banyak sekali. Kita mengikat sama-sama Universitas A, Universitas B dengan pemerintah, dengan perusahaan, dengan talent pool di Indonesia. Kita bekerja sama. Dan kebetulan kami mendapatkan kesempatan untuk bisa unlock funding dari pemerintah Indonesia yang berupa kebetulan juga inisiatifnya Bu Yuni juga dan teman-teman di kementerian melalui yang namanya Riset Inovatif Produktif atau RISPRO UKICIS. Ya. Ini di launch tanggal 16 Maret 2022, sekarang sudah masuk tahun kedua. Ini temanya Green Economy, Digital Teknologi, Blue Economy, Tourism, dan juga Health. Anggarannya, ini saya pinjam slide-nya Bu Yuni. Silahkan dibaca, nanti bisa di-share ya. Call for proposal, nanti setiap entah tahun ini gimana caranya call for proposalnya, tapi pasti ada di ini. Kebetulan saya masuk ke UI punya website, mereka pasang call pada waktu itu tanggal 22 Maret 2022. Tips yang terakhir tentunya saya ditemani oleh Pak Jovi. Pak Jovi silakan berdiri Pak. Ini rekan saya dari Coventry, kami punya kantor di Singapura, hubnya, tapi Pak Jovi beroperasi di Indonesia. Jadi peran Pak Jovi di sini kalau mau tanya tentang Coventry, mungkin Pak Jovi bisa bantu untuk menjelaskan. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Yuni, kita bersyukur diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan untuk mengembangkan salah satu program scholarship-nya yang namanya Dikti Coventry Scholarship Program, yang termasuk bridging-nya, kemudian juga PhD-nya. Nah, mungkin nanti ada yang bertanya, apa sih, ngapain aja sih kalau di Coventry ikut bridging program? Ya pada prinsipnya kita memperkenalkan calon mahasiswa dengan calon supervisornya, melakukan PDKT secara luring. Karena tadi kan secara daring ya, ngirim email, sekarang jauh lebih dekat lagi, tahu personalitinya, gampang nggak diajak meeting, mau nggak diajak meeting, mau nggak dikontak pakai WA, nggak semua mau.
Sekarang disinilah saatnya untuk bisa mengetahui calon pembimbing yang lebih dekat lagi. Lalu dibantu membuat proposal, karena PhD itu harus pakai proposal untuk apply-nya, dan bagaimana cara membuat proposal yang baik yang bisa memikat hati calon supervisor. Kemudian kita ajak berkunjung ke lab, research facility seperti Bu Yuni tadi katakan, kalau kita bisa melihat secara langsung, maka kita punya confidence yang lebih tinggi. Kemudian kita juga ajak melihat learning resources yang kita punya, misalnya library, papers, how to access Scopus. Di sini kalau kita sebagai dosen ukurannya kan Scopus ya Bapak Ibu ya. Tapi berapa perguruan tinggi yang punya akses ke Scopus? Gak banyak. Jadi mumpung di sana nanti manfaatkanlah kesempatan itu untuk mengakses Scopus dan juga download paper yang gratis ya, karena Bapak Ibu akan punya akses itu, dapat akses. Jadi nggak usah lagi pakai Sihub. Kalau aksesnya nggak usah pakai Sihub, nggak boleh di sana pakai Sihub. Download aja yang sebanyak-banyaknya. Academic English Preparation, kalau Bapak Ibu IELTS-nya kurang dikit-dikit, oke lah, masih bisa di sana bisa diberi prep English Preparation. Yang terakhir, Research Capability Bootcamp, Bapak Ibu. Salah satu perbedaan yang nyata antara S3 di Indonesia dan PhD di luar negeri, proposal itu dibuat, kalau di luar negeri ya, dibuat pada saat year 0, year 0. Jadi sebelum Bapak Ibu enroll, proposalnya harus kuat. Supaya proposal kuat, maka harus tahu bentuk proposal bagaimana. Ada background-nya, ada lead review, ada metodologi, method. Nah, kalau kita nggak punya background method yang kuat, bagaimana kita bisa membuat proposal yang bagus? Jadi bridging nanti akan diberikan juga bagaimana research methodology. Sehingga pada saat enrollment, Bapak Ibu sudah terbang, sudah lari. Bukan lagi masih berkutat dengan bagaimana membuat proposal di year 1. Oke? Research Capability Bootcamp. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang punya HP, ditambah QR-nya itu untuk melihat secara lebih dekat. Di Coventry University ada 18 research center. Jadi Bapak Ibu yang enroll ke Coventry itu bukan lagi ke fakultas. Ijazah Bapak Ibu itu akan dikeluarkan oleh universitas, ditandatangani oleh rektor, tidak ada jurusannya. Artinya Bapak Ibu punya kebebasan mau ke sana kemari. Pokoknya setelah S3 risetnya harus sama dengan yang S3. Jadi kalau isu linearitas, non linearitas menjadi nomor 2 sekarang. Karena tidak terikat di fakultas, tapi terikatnya di research center, terikatnya di topik untuk penelitian.